Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Senang berjumpa dengan saudara semua. Pagi hari ini saya akan berbicara tentang fokus pada tujuan Allah dalam hidup kita. Kita buka di dalam Nehemia pasal 4 ayat yang pertama, demikian bunyinya. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, setiap orang ada tujuan Tuhan dalam kehidupannya. Tujuan Tuhan itu selalu baik adanya. Tidak ada tujuan Tuhan yang buruk bagi kita. Ingat itu saudaraku yang kekasih, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ingat bahwa Tuhan punya tujuan di balik setiap apa yang terjadi dalam hidup kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita masuk di dalam tujuan Tuhan, atau ketika kita masuk di dalam rencana Tuhan dan kita melaksanakan tujuan Tuhan dalam hidup kita, kita mengerjakan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan berarti semuanya akan berjalan dengan mulus. Ada tantangan, ada persoalan, ada hambatan, ada hinaan, ada segala macam hal yang negatif, itu pasti akan terjadi. Tetapi apakah dengan hal yang negatif yang datang dalam hidup kita, kita stop dan menyerah, tidak lagi melakukan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita? No, tidak. Kita harus tetap terus maju. Kenapa? Kalau Tuhan yang punya tujuan, Tuhan yang akan menyertai saudara dan saya. Amin. Karena itu, ketika kita melakukan hal-hal yang baik, khususnya tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, udah pasti saudara akan menghadapi ada mungkin orang-orang di sekitar kita, ada yang berkata buruk, ada yang berkata baik, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu cara iblis untuk melemahkan kita, supaya rencana Tuhan tidak tercapai dalam kehidupan kita. Iblis bisa memakai orang-orang di sekitar kita. Nah, ingat saudaraku yang kekasih, kalau ada kata-kata negatif orang untuk melakukan pelemahan kepada kita untuk melakukan rencana Tuhan, ingat, orang itu sebenarnya sudah berkolaborasi dengan iblis untuk mendukung pekerjaan iblis. Ingat itu. Jadi kita jangan dengarkan itu, orang yang berkata buruk tentang kita. Kita tetap fokus saja kepada tujuan Tuhan. Mungkin ada orang berkata, kamu gak bakalan jadi deh. Gitu. Kalau Tuhan punya tujuan kepada orang, tidak pernah melihat status apapun orang itu. Mungkin hari ini kita juga sama, mengalami hal yang sama. Kita merasa kecewa, kita merasa putus asa, dan kita jadi tidak bersemangat karena ocehan-ocehan orang yang tidak bertanggung jawab. Bagi saya secara pribadi, saudaraku, saya punya prinsip adalah mati rasa. Mati rasa itu artinya gini saudaraku, dalam hal positif saudaraku. Ketika ada orang omong-omong yang tidak membangun, enggak saya dengarin. Kenapa? Enggak ada artinya kita mendengarin orang-orang yang ngomong yang tidak membangun. Udah pasti dia adalah kaki tangan iblis untuk menjatuhkan kita. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekali lagi dalam melakukan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, jangan mundur hanya karena perkataan orang. Dan hal ini juga saudaraku yang dialami oleh Nehemia, yang kita baca tadi dalam Nehemia pasal 4 ayat yang pertama, bahwa Nehemia ini adalah salah satu orang buangan di Babel di kala itu. Orang Israel dibuang ke Babel karena sebuah dosa yang mereka lakukan selama 70 tahun. Ketika 70 tahun mereka kembali ke Yerusalem. Salah satu adalah mereka membangun tembok. Dan Nehemia adalah dipercaya untuk mengerjakan tembok ini, tembok Yerusalem.
Tetapi apa yang terjadi saudaraku yang kekasih, ketika dia melakukan tujuan Tuhan untuk membangun tembok, ada orang yang namanya Sanbalat tidak senang mendengar apa yang dilakukan dia. Dia iri dan dia tidak suka dan dia mengolok-ngolok Nehemia, dia menghina, dia tidak suka. Kenapa? Ini adalah salah satu orang yang iri hati, dia selalu menghina orang lain. Dia merendahkan orang lain dan dia tidak menganggap orang lain. Nah, saudaraku yang kekasih, apakah Nehemia putus asa? Apakah Nehemia stop sampai di situ? No. Nehemia tetap terus fokus pada tujuan Tuhan yang dilakukan, yang Tuhan nyatakan dalam kehidupannya. Dia terus membangun dan membangun. Akhirnya tembok menjadi selesai. Saudaraku, kenapa Nehemia bisa melakukan hal ini, saudaraku? Yang pertama kita lihat bahwa Nehemia dia adalah selalu berdoa, atau Nehemia tetap berdoa. Kenapa? Karena Nehemia menyadari bahwa dia tidak akan pernah mampu menghadapi tantangan-tantangan yang ada di sekitarnya dalam menghadapi sebuah pembangunan tembok yang besar itu, misi Allah yang besar itu untuk membangun rumah Tuhan. Dia tidak mampu. Hanya dengan doalah dia akan mampu melewati setiap tantangan-tantangan itu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hari ini mungkin kita juga mengalami hal yang sama seperti Nehemia. Diolok-olok orang, dihina, direndahkan orang, dan tidak dianggap oleh orang. Jangan putus asa, ketawa saja saudaraku. Kenapa? Kalau Tuhan yang sudah punya tujuan, tidak satu orang pun yang dapat membatalkan itu. Percayalah saudaraku yang kekasih. Kalau orang itu mau berusaha menghancurkan, menjatuhkan kita untuk melakukan rencana Tuhan, dia akan berurusan dengan Tuhan. Karena Tuhan yang punya pekerjaan. Maju terus. Amin, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Mungkin ada hari ini usahamu sedang mau dijatuhkan teman-teman bisnis atau sesama tokoh. Jangan dibalas saudaraku. Berdoa buat tetangga-tetangga kita yang iri sama kita. Atau teman-teman bisnis kita. Sesama tokoh, milik tokoh yang mau menjatuhkan kita. Doakan supaya Tuhan memberkati. Dan yang kedua saudaraku, apa yang Nehemia lakukan? Dia tetap fokus pada rencana Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Nehemia tidak mendengarkan apa kata orang. Apa pendapat Sanbalat yang mengolok-olok, yang menganggap rendah dia tidak mau dengarkan itu. Karena itu adalah sudah pasti orang itu adalah bagian daripada partnernya iblis untuk menjatuhkan, untuk menggagalkan rencana Tuhan untuk membangun tembok Yerusalem. Nehemia tetap maju dan fokus kepada tujuan Tuhan. Dan yang ketiga, Nehemia tetap waspada. Sekalipun semuanya dalam keadaan baik, Nehemia tidak lalai, saudaraku. Kenapa? Karena dia memiliki sebuah kewaspadaan. Nah, bagaimana caranya supaya kita waspada? Kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Hanya saat kita dekat kepada Tuhan, disitulah ada pembelaan Tuhan. Di situ ada penyertaan Tuhan. Di situ ada pertolongan Tuhan. Mendekatkan diri kepada Tuhan, itu artinya kita menyerahkan seluruh ketidakmampuan kita, seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Dan hanya Tuhan yang bekerja, berkarya dalam kehidupan kita. Amin. Inilah renungan firman Tuhan. Immanuel, Tuhan bersama dengan kita.